Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dakara TV. Sore ini kita kedatangan tamu yang spesial. Alhamdulillah nih, tadi saya udah kontak-kontak nih. Kita akan kedatangan tamu ahli IT, ahli pengadaan, ahli teknologi. Nanti teman-teman bisa lihat deh siapakah dia ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita sambut Bang Prio. Silakan Bang. Waduh, udah jauh-jauh ini. Gimana? Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Jauh-jauh ini dari Zoom ya Bang ya? Jauh. Ini nih, bos Zoom nih, kita undang ke sini. Teman-teman Dakara TV, nanti kita ulik-ulik lah, kita tanya-tanya lah. Bagaimana sih IT ini saat ini? Kita tahu dari dulu IT itu sangat cepat perkembangannya. Bahkan sekarang katanya kita udah masuk ke 5.0 ya. Dan bagaimana nanti implementasinya di pengadaan barang ya, di marketplace, di dunia bisnis, di digital marketing. Kita akan minta waktu Bang Prio nih barang 15-20 menit. Oke Bang, sambil kita pakai ya. podcastnya ya. Ini maskernya boleh dibuka juga? Boleh dong Bang, insya Allah kita aman ini. Udah divaksin ya? Alhamdulillah, itu kan wajib Bang. Ada, kita cek ini. Waduh, ini saya menyapanya apa? Di Dakara TV ini saya menyapanya apa? Sahabat aja Bang. Oh sahabat. Kita yang biasa-biasa aja. Sampurasun, sahabat Dakara. Aduh, terima kasih. Terima kasih nih. Udah diundang di Dakara TV. Ya. Ini saya juga surprise sebenarnya. Iya dong. Kita lebih berterima kasih banyak ini Bang. Alhamdulillah nih sudah menerima dan memenuhi undangan kita. Karena saya baca dan dengar-dengar juga nih podcastnya Toko Zoom channel ya, itu bagus sekali. Seputar pengadaan, Masya Allah, ini benar-benar ini sampai kaosnya dipakai begitu ya Bang ya? Iya kan tadi katanya pakai seragam lengkap. Oke Bang, kenalkan deh. Nanti saya salah-salah lagi. Mending Abang yang kenalkan deh ke teman-teman kita sahabat Dakara TV. Ya. Bang Prio ini seperti apa ini? Termasuk dari mana ya Bang ya? Ya. Terus apa yang sedang dijalankan sekarang? Kan kita share nih dengan teman-teman sahabat Dakara TV. Silakan Bang. Ini apa karena saya di Dakara ya, jadi logatnya pun ikut-ikut begini aku nih. Aduh. Iya. Bisa aja Bang, bisa aja. Ada jadi, orang mana ini? Jadi adaptif ya. Iya. Saya sebenarnya kalau nama depan kita sama Bang. Sama. Abang kan Prio, aku Kiman. Cuma kalau lama-lama ngobrol, orang nggak percaya kalau aku itu orang Jawa Bang. Oke, sahabat Dakara, saya Prio, saya dari Toko Zoom. Ya. Toko Zoom. Nah, kayak tadi, ini aslinya saya dari Blitar sih. Blitar ya Bang ya. Keras juga loh kalau Blitar Bang. Hah? Blitar kan keras biasanya. Enggak juga. Enggak juga ya. Nah, kalau kamu tahu Blitar itu keras, mungkin saya yang Blitar alternatif. Oh. Enggak keras-keras juga. Iya. Tapi bisa keras pada saatnya. Oh, iya, itu yang kita butuhkan. Situasional ya. Ya, hari ini cukup penasaran juga mau diajak ngobrol-ngobrol apa. Ya, tapi kita silaturahim aja lah. Betul Bang. Silaturahmi yang bermanfaat ya Bang. Iya, saya tadi ngeliat seneng banget nih. Waduh, saya dia undang di Dramaga, ternyata di Dramaga ada pusat bisnis. Iya. Keren tadi lihat di depan itu. Banyak kali bisnisnya ini. Enggak juga sih Bang, kan belajar dari awal juga. Bisa aja. Cuma memang kita ini akhir-akhir ini kita termasuk yang galau Bang. Galau? Dalam artian kan dengan seiring zaman gitu ya. Kita ingin mengefisienkan gitu loh, mengoptimalkan bisnis itu kalau bisa udah ada di sini semua. Saya dengar abang itu kan jagonya di situ ya.
gimana Bang? Coba bisa diceritakan. Sama-sama belajar lah. Sama belajar. Ya memang yang pertama kita eranya teknologi. Iya. Jadi gimana caranya kita bisa mengikuti tren sekarang. Iya. Bisnis kita harus selalu sejalan dengan perkembangan teknologi. Betul. Untuk memudahkan customer yang menjadi pasar kita. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau di pengadaan nih. Iya. Ya sekalian promo-promo dikit ya. Ya, oh iya dong. Toko Zoom melalui nama perusahaan Zoom Infotech Telesindo itu sekarang ada di e-katalognya LKPP di pemerintah. Oke. Nah, ini nanti bisa diikutin sama bisnis Dakara kan? Bisa ya. Banyak produk-produk makanan. Kita masuk ke e-katalog. Nah, ini bedanya. Masuk ke e-katalog, e-katalog itu ada penyedia elektronik ada, penyedia alat tulis ada, penyedia furniture ada, alat pertanian ada. Alsintan, alat dan mesin pertanian. Ya, itu ada. Nah, kita kan dari teknik pertanian Pak, dari mekanisasi pertanian kan. Makanya ini ada helm kita. Salah satu bisnis kita itu Bang. Jadi melalui PT Dakara Alsintan Indonesia. Benar sih, saya bangga sih. Tapi memang di dunia saya banyak yang komplain. Anda di situ tapi kok lulusannya beda katanya. Berarti nanti alat-alat dan mesin pertanian kita buat mungkin standarisasinya Bang ya. Betul. Kita bisa masuk di e-katalog. Ya. Cuma memang kalau untuk membahas ini harus ada sesi khusus ini untuk e-katalog ini Bang. Ya, nanti sesi khusus. Sekarang lebih cocok. Kita kan kelasnya masih UKM misalkan. Iya. Sorry, tapi jangan saya salah. Jangan-jangan Anda udah UKM-nya singkatannya lain. Oh enggak, kalau kita masih UKM IKM. Jadi masih gitu. kecil menengah. Bukan usaha kelas miliaran itu. Belum. Masih jauh. Kita masih usaha kecil menengah, industri kecil menengah. Udah pernah dengar bela pengadaan belum? Itu belum. Ini hal yang baru nih bagi saya nih Bang. Ini ya. Apalagi kayak bela negara aja nih. Di zaman kamu mesti taunya Bella Safira. Kalau itu harus di belakang ya. Bela-belain yang lain ya. Iya. Saya juga baru tahu sih. Itu gimana itu konsepnya? Sebenarnya pemerintah itu menyiapkan juga fasilitas buat UKM atau bahkan UMKM sebenarnya. Untuk bisa ikut serta di dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Gitu. Nah, bela pengadaan itu adalah belanja langsung pengadaan singkatannya begitu. Oh, jadi kesannya tapi pas banget ya. Iya. Padahal maksudnya belanja langsung pengadaan ya. Iya. Berarti nanti nggak perlu lagi tender. Nggak perlu lagi kita nyiapkan administrasi. Betul. Kumpulin dokumen. Nggak perlu. Sekali dikumpulin dokumennya berlaku sampai seterusnya kan gitu Bang. Betul. Ya? Itu simpel sekali. Nah, jadi itu tujuannya menghilangin juga pos-pos melewati pos-pos itu Bang. Pos apa? Kan biasanya banyak pos-posnya Bang. Oh, posko ya. Meja satu, meja dua. Betul. Jadi memang dari sosialisasi yang pernah saya ikutin bela pengadaan itu salah satunya itu. Jadi mempersingkat proses administrasi, memangkas proses administrasi juga mendorong transparansi. Tujuannya itu. Jadi dan Zoom masuk di salah satu bisnis itu. Kita pun ikut juga. Sebagai apa Bang? Oh, yang menyiapkan teknologinya? Enggak, kita ikut apa namanya? Bukan toko Zoom-nya ya, tapi ada di grup usaha kita. Jadi gini, bela pengadaan itu maksimal transaksi itu 50 juta sekali transaksi. Jadi sederhananya kalau saya mau belanja misalnya produk UKM, saya tinggal klik di situ gitu ya. Gini, proses bela pengadaan itu pemerintah melalui lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa itu bekerja sama atau mengagregasi pelaku e-commerce di Indonesia. Tadi gue lihat kan kalian di depan udah ada, bisa ditemukan di Shopee, bisa ditemukan di Bukalapak atau apa tadi gitu. Betul. Itu tinggal diteruskan. Nah, nanti perusahaan yang ada
komplit legalitasnya tadi itu, register ke LPSE. Nah, itu udah bisa memanfaatkan menu bela pengadaan itu. Nah, jadi misalkan nanti jualannya pun nggak hanya lokal di daerah Bogor sini. Barangkali ada yang order makanan dari wilayah yang lain, skalanya nasional nih. Nah, alhamdulillah ini. Ini ada satu lagi nih. Ada tamu satu lagi ini. Ada... Selamat datang ini Adinda. Ini Sama-sama. ini kayaknya baju kita tanpa ini terintegrasi ini ya. Merah, hitam, biru. Oh iya ya. Biru tua. Kalau hitamnya Ini saya nggak tahu nih. Ini kayaknya saya ada logo deh di sini. ada logo ya? Apa Bang logonya Bang? Oh iya alma mater kita ini. Ada nggak logonya di belakang? Ada. Enggak, ini kalau saya ada Dakaramat di sini. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti yang satu lagi. Iya. Ini kalau ini kaos kita ini IPW 34 sip beres, tapi sponsornya ini Dakaramat. Kalau itu harus jadi sponsor itu Bang. Sama Ekoda official, nanti kita undang juga teman kita. Iya. Ini kok kebetulan banget ini. Dan Enggak, ini memang itu Bang, sama-sama teknik pertanian. tadi diundang juga. Sebenarnya sengaja saya langsung sampaikan aja. Oh. Adinda Pandu, saya bilang. Mau datang nih senior kita, bos IT. Alah. Aduh, saya juga pas mau ke sana Bang, yaudahlah kita bertiga aja ngobrol-ngobrol. Iya Bang, bener. Aku kebenaran abis dari kantor tadi sini aja langsung. Iya. Coba deh Adinda perkenalkan juga. Ai. Nanti sambil kita ngobrol. Boleh. Nanti ini ada sambungannya ya bisnisnya dia. Ada. Oke. Ini kebetulan Adinda ini mainnya Bang di industri kecil menengah. Jangan-jangan juga udah UKM. Iya. Usaha kelas miliuner. Waduh, amin dulu Bang kalau gitu ya. Semuanya kan doa Bang ya. Kata-katanya itu doa. Iya. Iya, jadi gini Bang, aku tuh sebenarnya kalau mau dibilang ini tukang las sebenarnya. Tukang las aja. Oh iya. Karena punya bengkel las ya. Kita banyaknya ngerjain di konstruksi ringan. Pagar, tralis, kemudian ada kanopi, terus ada pokoknya semua peralatan atau aksesoris rumah ya. Itu kita semua bisa, baja ringan, aluminium ini yang di Dakara juga kebenaran sama kita Bang ya waktu itu Bang ya. Betul sekali. Iya. Ini Adinda ini yang ngerjain ini semua Bang. Termasuk pintu-pintunya. Bisa dicoba nanti saya buat di rumah kali ya. Iya. Oh setuju, boleh Bang, boleh. Bagus kita buat ya perusahaan Adinda ini, kerjaannya pabrikasinya dia. Yang Abang bilang tadi, kita sekarang kan main yang II semua kan. Nah, sama kayak gini nih, e-katalog gitu loh kan. Iya. Iya. Jadi nanti saya kalau mau pesan, Boleh. atau teman-teman atau bapak ibu yang takut dengan keluar, kan tinggal pencet di situ. Oh iya betul. Nah, Aplikasi ini ceritanya. Aplikasi. Oh, ya ngerti. Tadi kita ada ngobrol-ngobrol sedikit. Gimana caranya kalau pesan makanan sambil rebahan udah banyak. Ya, kan? Nah, nanti gimana caranya pesan alsintan sambil rebahan? bisa. Nah, pesan kanopi sambil rebahan. itu Bisa. dia. Bisa. Betul sekali bisa. Kebenaran aku juga ada lini di hilirnya, Bang. Hah? Di hulunya ya. Jadi distributor baja dan besi. Jadi kita satu jalur. Iya. Keuntungannya semua spesifikasi yang kita bikin itu sudah satu. Jadi kalau abang biasanya main-main mau beli pagar, itu mereka biasanya kasih ada ukuran berapa mili, 1 mili, ada yang banci atau yang real, macam-macam bang. Iya. Kalau di kita dari awal sudah ada standarnya dan distributor bajanya kita yang pegang sendiri gitu. Jadi insya Allah kalau untuk urusan spek nggak ada yang nakal lah ya. Tapi ngomong-ngomong, sorry nih, aku nanya. Ini hostnya kamu, tapi aku juga host sebenarnya. Tapi hari ini sebenarnya tamu. Ini kan kita ini saling mengisi aja nih berbagai, ya kan? Yang bisa dilas itu apa aja? Logam. Tapi nggak semua logam. Hati nggak bisa. Oh, ternyata kesana arahnya ya. Bisa bang. Bisa, cuma anodanya beda. Yang khusus. Hati yang belum menyatu bisa disambungkan. Iya. Bisa. Kawat lasnya cuman biasanya nomor rekening, Pak. Ada. Sekali.
kali itu. Iya. Cuma kan gini nih. Itu jenis lasnya karbit apa listrik? Saya kan kebetulan dengan Adinda Pandu ini Bang ya. Kita sudah cukup lama lah ya bikin lama Bang. toko besi. Ini sama Abang juga bener, sama Bang Kiman, mentor saya ini. Cuma ini kan akhir-akhir ini ya kita mulai berpikir ya. Ini gimana nih kita meningkatkan istilahnya kecepatan bisnisnya lah gitu ya. Kecepatan bisnisnya, tapi kita juga berpikir harus melibatkan semua komunitas. Kita kan saya kira ya industri yang berkembang itu semuanya harus ikut berkembang Bang. Nah, barangkali Abang punya ide, ada nggak sebuah teknologi yang bisa menyatukan kita gitu? Iya, sebenarnya contoh-contoh suksesi udah banyak ya. Ya intinya kalau dari saya, bagaimana caranya usaha itu juga bersandingan dengan fasilitas teknologi. Nah dengan teknologi kan poin berikutnya kita mempermudah pemasaran. Nah kita juga memperluas pasar, karena bisa jadi misalkan yang pesan sekarang itu orang Bogor, ya kan? Nah berikutnya gimana caranya yang pesan lebih luas lagi, Jabodetabek misalnya gitu kan. Nah, tapi kan ada problem. Nanti udah terlanjur diperbanyak tokonya atau workshopnya, boncos. nggak ada yang pesen nanti misalnya gitu. Nah, tapi kalau nggak mampu lakukan sendiri. Nah, itu ada dua unsur. Nah, kalau menurut saya poin berikutnya teknologi pun juga harus bisa membantu kita bergotong royong, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu kan. Jadi kita bukan hanya bicara berkompetisi, tapi juga bagaimana caranya kita juga bisa bersinergi dalam satu komunitas. Nah, itu bisa dijembatani dengan sebuah teknologi juga. Gitu. Jadi misalkan maksud abang, anggaplah misalnya kami memperluas bisnis kami, tapi juga dengan teknologi ini, misalnya kayak sekarang nih, kita kan di Bogor nih Bang nih, tiba-tiba ada pesan yang di Bandung. Iya, misalnya di kampung halaman kamu. Ya itu dia. Ada yang pesan di sana, saya mau pesan pagar dong. Misalkan sekarang ditanya, Bang Kiman, minta rekomendasi kon. Nah, yang direkomendasiin Pandu, sebentar Pandu ada di sini. Iya, betul. Ngirim dari sini. Ke kampung. Berapa? Kan mau kamu harus bikin bengkel di sana. Jadi kau makin pintar apa makin bodoh? Betul. Ya itu masalah juga. Padahal maunya kita, dia pesan di sini, tapi kualitasnya sesuai dengan di sini, tapi nyampe di kampung dengan harga yang sama di sini. Iya. Itu gimana itu Bang? Ya pakai teknologi. Ya. Jadi bukan hanya menjaring customer, teknologi bisa menjaring partner. Oke. Gitu kan. Bagus kata-katanya itu ya. Iya. Betul. Catat dulu. Coba bisa ngulang nggak ya? Bisa ngulang nggak itu masalahnya? Tapi bagus udah kecatat tadi. Kemana ada meme kalau di IPB nggak bisa ngulang kan? Kecuali nilainya E. Apa namanya? Alumni C kan. Oh iya itu ada yang bikin. Tapi emang kita itu susah loh di IPB itu. Itu nyerempet ke sana. Terus nggak ada nilai banci Bang AB itu nggak ada. BC nggak ada. Saya merasakan dulu itu. A+ itu nggak ada gunanya. Iya. Bahkan saya ada RCD juga ya. Iya. Yang kasihan yang D+. Iya. Tunggu dulu. Ini jangan sampai nanti video ini ditonton sama dosen-dosen kita. Enggak apa-apa Bang. Nanti kalau dia nonton protes, kita undang lagi. Jadi ngobrol. Apa dulu dasarnya kenapa dibuat kayak gitu? Nanti ada yang kamu nggak bukannya berterima kasih dulu udah saya suruh lulus cepet daripada nggak lulus katanya. Makanya memang kalau kita di PP, kadang-kadang kita nggak ngejar nilai, ngejar cepat dulu. Kasihan orang tua di kampung ya. Ya, nah ini cocok juga sama yang diskusi tadi. Gimana? Iya. Nah, jadi tadi sharing-sharing. Yang pertama ngomongin fasilitas alternatif pemasaran. Saya tadi ngomong kan terkait baju saya. Oh ini saya gabung di e-katalog. Nah, Zoom itu kan ada di e-katalog juga. Nah, sebenarnya pemerintah itu, ini saya ulang sedikit ya. Iya. Nah, pemerintah itu ada juga memfasilitasi untuk yang UKM. Nah, gimana tuh Bang? Jadi dia menciptakan sistem bela pengadaan tadi. Nah, kalau dia tadi taunya bela Safira katanya. Kamu bela siapa?
Bela Ananda. Bela negara lah. Bela negara. Cuma nggak cocok kita ini ya. Kita Apa? karena kopi nggak ada kopinya ya. Ai. Kalau mau kopi ya. Pesan dulu aja. Tolong ya, Adida, kita pesan kalau saya ini deh P60 Spiro Arabica Maranca. Sama kayaknya kalau bang ini. Sipiro juga? Kan abang suka biskuit juga kan? Ngopi Suka juga. boleh. P60 Adida apa tuh? Yang itu bang, yang legend di sini nih, kopi susu santai yang apa? Kopi susu Dakara. Oh iya. Yang santai-santai, Oke, yang siap, pakai siap. gula aren bang. Gula aren. Itu enak itu enak itu. Sama yang putih hangat 3 ya. Oke, makasih. Jadi bang. Ya. Soalnya panjang ini harus nambah kopi biar makin ini. Ya. Nah, dengan aplikasi Bela Pengadaan itu pemerintah itu mengagregasi e-commerce. Gitu. Nah, itu yang saat ini sudah boleh diadakan lewat Bela Pengadaan itu yang pertama makanan. Kan cocok sama kamu. Cocok banget. Ya kan? Nah, Ya, terus ada Dakara kopi Dakara mah. iya. Misalkan ada orang meeting nih rapat-rapat. Iya. Nah, itu maksudnya tujuannya gini. Oh, gimana caranya makan siang ini beli makanan itu nggak harus langsung nggak harus dulu SPK apa segala macam. Langsung klik pencet segala macam dan itu legal gitu. Itu maksudnya di levelnya pemerintah maksudnya pemerintah tuh ngomong loh kalau swasta itu bisa yang gitu-gitu cepet kenapa di pemerintah nggak bisa cepet gitu. Harga juga kompetitif kan. Nah, jadi soalnya open harga-harga itu ya, open, kelihatan semuanya ya. Karena harga acuan yang dipakai itu yang tayang di e-commerce itu. Oh. Nah, e-commerce-nya saya lihat tadi kan ada Shopee bisa, ada Bukalapak bisa, Gojek juga ada. Misalnya pakai GoFood-nya. Terus kalau nggak salah ada 12 lah. Blibli itu bisa juga. Nah, makanan, angkutan, souvenir. Nah, makanya kemarin waktu koordinasi aku tanya kamu bisa bikin souvenir apa enggak? Misalnya gitu. Belum bisa. Terutama yang muatan lokal. Misalkan kamu bikin souvenir khasnya Bogor itu kujang. Nah, jadi kalau lagi ada orang datang ke istana, souvenirnya tinggal klik kujang. Misalnya. Oh iya. Apalagi wayang. Nah, misalnya gitu kan. Nah, kalau biasanya ngelas yang keras-keras, agak ngelas yang lunak-lunak sampai bisa ngelas hati tadi. Iya. Susah kalau tapi harus dipelajari bang. Ya, jadi bukan hanya jadi bengkel hati juga. Kayak nama-nama kopi ya. Ada bengkel hati ini belum ada ini. Dan bisa pesan secara online gitu. Bisa pesan secara online. Pesannya apa? Iya. Kalau kita kan biasanya kalau mau pesan itu kan kita datangin dulu, udah kita datangin, terus kita cek dulu, ada proses tawar menawar dulu. Tapi kalau ini nanti berarti yang katalog itu misalnya dia sudah best price, kuantitinya kualitas dan kuantitinya sudah terukur gitu ya bang ya. Iya. Berarti ada selain ada teknologinya, ada juga sistem kuisi di sebelum di upload di teknologi itu gitu ya. Betul. Jadi orang tinggal milih. Iya. Nah, misalnya saya pesan pagar, ada berapa jenis pagar? Nah, kan bisa juga misalnya ditambahkan di situ customize gitu ya. Bisa. Nah, itu kan masalah teknologi lagi kan gitu ya. Teknologi lagi. Oke. Itu. Tanya bang. Ya. Yang itu berarti demandnya udah harus ada ya. Jadi maksudnya stok kita udah ada ya orang-orang ini yang ngajukan ke sana. Kalau yang di Bela Pengadaan. Misalnya di order 500 pieces gitu. Harus ready dia kan sebenarnya. Nah, itu tidak harus. Nah, itu gimana bang? Menarik bang. Kalau nggak harus ini menarik ini. Gimana caranya? Kan pada proses pengadaan itu kita maksudnya sebagai penyedia barang. Iya. Nah, itu diberi keleluasaan negosiasi. Negosiasi itu terkait dengan harga, terkait dengan waktu pelaksanaan. Oke. Jadi misalkan nanti pemerintah daerah pesen souvenir, kamu souvenirnya apa? Uncal misalnya gitu ya. Nah, uncal miniatur uncal segedenya segini misalnya gitu, atau segini lah ya. Nah, terus harganya sekian, kan ada negosiasi. Itu kamu pasang di
katalog kamu. Ya. Dipasangnya di e-commerce yang kamu pilih, yang teragregasi oleh sistemnya bila pengadaan tadi. Dia masih boleh negosiasi dengan kuantiti sekian berapa, terus waktu pelaksananya berapa, ongkos kirimnya berapa. Karena bisa jadi yang pesen tadi orang kampung halaman, pesen kopi, dia nggak lihat-lihat ini lokasinya di mana. Cuma ini saya kepikir nih pertanyaannya Adinda Panu memang. Berarti di tim kita juga harus menjaring atau mengajak kerjasama dengan perusahaan yang sejenis di area seluruh Indonesia. Jadi makanya tadi aku bilang bukan hanya menjaring customer, kita juga menjaring partner. Kita di situ. Seperti slogannya Alma Mater kan, tumbuh bersama. Mencari dan memberi yang tercatat kalau itu. Tercatat. Jadi nggak percuma gitu ya dari dia. Mencari dan memberi yang terbaik. Iya, mencari customer dan mencari partner. Yang terbaik ya. Pak Rektor dengar ya. Kita lagi mencari dan memberi yang terbaik. Emang Alma Mater dari mana, Bang? Biasa, Bang. Biasa, Bang. Makanya aku ini biar nggak banyak bertanya taruh ini, Bang. Di depan udah ada lambangnya ternyata. Jadi kan kita ini insinyur profesional. Kemarin kalau di kelompokku kan ada pertanyaan. Apa makna IPB menurut Anda? Kalau saya, insinyur, Bang. Insinyur profesional. Makna IPB buat Anda itu dapat insinyur. Saya sebenarnya gini, IPB ini banyak ya, Bang ya. Tapi poin yang paling menarik dari IPB, kita itu disiapkan analitik yang kuat sehingga siap berkembang di mana dan kapanpun gitu. Karena kamu ngomong sama aku kan. Yang nanya lain beda lagi nanti kali ya. Biar aku nggak marah. Kalau kamu apa? Apa arti IPB? Itu tempat aku belajar jadi karakter yang sekarang nih, Bang, sebenarnya. Penggembelingan karakter orang tuh selain SMA ya di kuliah ini dan IPB ini banyak yang aku dapat, nggak hanya dari teman-teman yang sejabodetabek, tapi kebanyakan dapatnya malah dari yang teman-teman dari daerah. Iya, mereka yang banyak ngasih insight juga, Kak. Betul. Kalau kemarin ada temenku ngomong di grup kawan-kawan kita anak IPB, ada yang ngomong, apa makna IPB buat kamu? IPB adalah tempat aku menemukan jodoh. Aku juga, Bang. Berarti kamu aku juga dong. Jadi makanya kemarin itu ada ulang tahun IPB menantu idaman. Saya bikin status tuh. IPB membantu ayah menemukan mamamu. Jadi IPB itu bukan sekedar kita mencari ilmu, menemukan jodoh. Cocok logonya, mencari dan memberi yang terbaik. Kita mencarinya di IPB juga, IPB berikan juga. Mudah-mudahan yang terbaik. Amin. Istilahnya memang inbreeding ya. Oke. Itu. Ini kalau kopinya masih lama kita pindah tempat kan? Gak apa-apa, Bang. Itu biasa, makin lama datangnya. Jadi kopi itu katanya salah satu yang pahit tapi enak itu kopi. Jadi mungkin kita juga harus sabar menunggunya. Nanti datangnya nanti enak. Jadi menikmati kopi yang enak itu bukan yang cepat saja. Itu karena saya jualan, Bang ya. Biar abang nggak marah aja. Katanya gitu. Kalau yang cepat itu pasti nggak enak. Karena tinggal disuduh-suduhin aja, Bang. Kalau ini kan ada prosesnya. Yang buat juga baristanya itu dia hayati. Cuma memang ini kelamaan dia hayati. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.